menilai seseorang yang cukup kontroversi lalu dianggap sebuah semacam dewa lah begitu kan. Lalu kemudian bisa memberikan sebuah ruang yang begitu sangat harmonis kepada pihak pengusaha yang bagi kita sebagai masyarakat masih dipertanyakan tentang integritas dan komitmen kebangsaannya, terutama dalam kasus-kasus seperti X2, pagar laut, lalu kemudian kebijakan-kebijakan kontroversi lainnya dalam hal pengembangan usahanya. Tetapi dia seperti mendapat ruang ya, sehingga ada pertanyaan tadi, ini sebenarnya siapa sih gitu. Jadi ada judul akhir tadi kalau statementnya, KDM ini cepot atau raja begitu. Pak, kalau disayangkan bahwa kalau boleh menilai dari kasus ini menilai kalau 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 hari. Tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal ya. 0 ya? Iya, gagal. Yang dibangun baru opini ya? Opini. Ya artinya penilaian karena ada parameternya dari aturan kan. Ya. KDM, cepot atau raja, Eka Santosa mantan ketua DPRD, ya kurang dijelaskannya. KDM teh hartina teh asalna tina cepot atau masyarakat letik anu ayeuna diparengkeun diparilih ku masyarakat jadi raja, matak ngarti kanu kahayang rahayat da asalna ge tina rahayat tina cepot. Lamun didinya asa jadi raja baheula keur jadi ketua DPRD gawena eueuh tah. Ngaku kaukus ketokohan Jabar saha anu nyebut didinya tokoh teh kudu ceuk batur lain ngaku tokoh kaukus ketokohan Jabar 100 hari kerja KDM gagal anjir lu berhasil nu kawas Ridwan Kamil meureun anjir lu danah hibah awut-awutan kaditu ka dieu eta nu berhasil aneh-aneh wae anjir pajarkeun kebijakanna tidak konsisten. Nu konsisten mah ono jeung grup didinya bener jadi rek hade kumaha oge dianggap goreng we cek didinya mah konsisten terus tidak menghormati mitra kerja cenah nu kumaha nu kudu dihargaan teh atuh anggota dewan nu kumaha lain anu siga paud nu kudu dihargaan teh lieur geus teu kudu loba aromong lah masyarakat geus apaleun KDM alus pokokna mah hidup KDM. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Nah itulah teman-teman komentar dari Eka Santosa. Aduh, Bapak Eka ini mengaku atau menyebutkan 100 hari Kang Deddy Mulyadi menjabat itu gagal katanya teman-teman. Padahal kalau menurut pandangan saya pribadi baru 100 hari itu malah Kang Deddy membuat banyak gebrakan yang membuat Jawa Barat ini tenar di seluruh Indonesia teman-teman. Semua mata semua tertuju kepada Jawa Barat teman-teman. Apalagi gebrakan terkait barak militer itu semua provinsi itu membanggakan kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait anak nakal yang dimasukkan ke barak militer. Kalau menurut saya yang lain pun sebenarnya pengen ikut tapi cuman gengsi saja ingin mengikuti. Dan Eka Santosa ini kalau menurut saya dia komplain-komplain itu karena ada kepentingannya beliau yang dibatasi atau yang tidak bisa berjalan. Makanya embel-embelnya ngomongnya ingin diskusi lah, ingin memberikan solusi lah atau pendapat lah, itu semuanya embel-embel saja. Nah apalagi sekarang Kang Deddy Mulyadi bikin gebrakan baru, ya ini jam malam. Jadi jam malam para siswa-siswi SD, SMP dan SMA ini dibatasi teman-teman, hanya sampai jam 9 malam untuk keluyuran keluar teman-teman. Boleh keluyuran keluar di batas jam itu atau di atas jam 9 atas pengawasan atau dampingan orang tua teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat statement dari Kang Deddy Mulyadi terkait jam malam untuk para siswa-siswi Jawa Barat teman-teman. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMK di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa?
kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Jam malam itu jadi gini, nanti dimulai bulan Juni dan kemudian nanti di tahun ajaran baru kita ingin menekankan bahwa anak-anak yang berstatus pelajar, ingat loh, yang berstatus pelajar mereka itu jam keluar rumahnya sampai jam 9 malam. Kemudian apakah masih boleh setelah 9 malam keluar rumah? Boleh, kalau didampingi orang tuanya, ada kebutuhan tertentu, kemudian dia misalnya ada aspek yang bersifat ekonomi yang harus kita selesaikan, boleh, selama itu bukan untuk kepentingan nongkrong dan menghabiskan waktu yang tidak ada relevansi dengan kebutuhan hidup dan pendidikan. Pengawasannya nanti seperti apa, Kang? Kan nanti kita sudah MOU dengan TNI, dengan Polri, dengan Satpol PP, RT RW semua kita menjadi bagian. Minimal nurunin deh, misalnya gini deh, efek kejut dari barak militer kan hari ini terasa. Bagaimana tawuran mulai turun kan, kemudian anak-anak mulai rajin, anak-anak mulai berjalan kaki ke sekolah, motor penggunaan knalpot brongnya sudah mulai menurun, karena ini perlu konsistensi. Punishment-nya nanti seperti apa, Kang? Ya nanti ada pasti mereka dipanggil ke guru BK dan nanti ada proses pendidikan. Kak Seto Mulyadi, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kak Seto, apakah relevan mencegah kenakalan anak dengan penerapan jam malam maksimal jam 9 anak boleh di luar rumah? Iya, saya kira ini suatu gagasan yang cukup bagus ya. Artinya dalam arti bahwa anak-anak kan tetap harus dikontrol. Ya, pertama tentu yang mengontrol adalah orang tua. Nah, sering masalahnya orang tua tidak mampu mengontrol. Tahu-tahu anak sudah berada di luar rumah, tidak diketahui jam berapa pulangnya dan sebagainya. Nah, di sini tentu peran penting dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk ikut turun tangan. Dengan adanya pembatasan jam malam ini, saya kira juga sesuai dengan apa yang disebut sebagai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi jangan sampai anak tidak terkontrol, tengah malam berkeliaran kemana-mana, pagi-pagi sudah ngantuk, akhirnya belajarnya juga tidak efektif. Jadi ini semua adalah peran serta pemerintah daerah sebagai lingkungan pendidikan non-formal yang membantu pendidikan informal dalam keluarga. Dan secara tidak langsung juga membantu pendidikan formal di sekolah. Kadang-kadang guru juga sudah mewajibkan supaya anak tidur cepat, tapi kadang-kadang tidak ada kontrolnya, kan, tidak ada yang membantu. Nah, orang tua juga tidak mampu kadang-kadang, mungkin karena ajakan teman dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu langkah yang jelas untuk mendisiplinkan siswa, tetapi juga kami apresiasi. Nah, itulah teman-teman, statement dari Kang Deddy Mulyadi dan Kak Seto pun sangat setuju penerapan jam malam yang ditetapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Intinya siswa-siswi Jawa Barat dari mulai SD, SMP, SMA itu dibatasi jam keluyuran malamnya hanya sampai jam 9. Boleh keluar asal didampingi dengan orang tua, itu pun kalau ada kepentingan atau keperluan keluar, teman-teman. Dan Kang Deddy tidak mau lagi mendengar hal-hal yang negatif yang terjadi pada siswa-siswi di Jawa Barat. Intinya pencegahan lah. Gimana nih KPA ini? Kang Deddy sudah mulai bikin gebrakan baru nih, jadi pencegahan nih dari hal-hal intinya yang membahayakan para siswa-siswi Jawa Barat. KPI setuju nggak nih? Mana suaranya nih? Oke teman-teman, kita langsung saja lihat komentar dari para netizen. Ngeri, anjing ngeri. Deddy Mulyadi terapkan jam malam untuk pelajar di Jawa Barat. Lamun pendapat aing pribadi, aing mah sangat setuju dengan kebijakan ieu. Nah, aing setuju karena sapengalaman aing sebagai budak bangor pada saat eta, loba hal-hal anu dilakukan, hal-hal negatif anu dilakukan pada saat jam 10 kaluhur. Dan hal eta ge bisa mempengaruhi kana sekolah. Loba siswa-siswa anu begadang teu pararugu, anu nongkrong-nongkrong teu jelas nepi ka peuting, sampai akhirna sakolana jadi kaberangan, aya nu mabal, aya anu nepi ka teu sakola pisan gara-gara kasarean. Eta alasanna. Jang Deddy Mulyadi sia keren, lanjutkan. Kota Majalengka. Nah, ini sama Pak Bupati, sama Pak Wakil Bupati, ada Pak Kepala Sekolah SMA 2 juga di belakang ya. Dan ternyata surat edaran
ya Pak Gubernur terkait dengan jam malam peserta didik ya, ya sangat efektif. Mudah-mudahan ini konsisten Pak Bupati. Tidak dikondisikan Pak Gubernur, sama sekali tidak. Tapi yang jelas suratnya kami edarkan, tidak lanjuti dan disampaikan oleh Pak Camat dan Pak Desa. Tapi kena dikawal terus nih. Insya Allah siap. Ya. Tegak lurus. Ya, kena dikawal terus, dimonitor terus, pastikan barudak ya tabu salapan malam ya tos maronok ya ayah di rumah ya belajar istirahat dan kemudian bangun subuh ya sholat subuh ya olahraga dan siap-siap berangkat ke sekolah ya jalan kaki alias rempang ke sekolah ame sehat ame tulangna kuat ya untuk kropos. Jadi serius ditanya Pak serius. Bupati serius, bisa dikondisikan ke Pak Bupati ngajak barudak kade ulah kada yuk gitu ya. Asli ya. Asli. Ya mudah-mudahan saya juga tidak tahu Pak Sekda mau on the spot ke lapangan. Iya di dadak Pak Bupati kaget. Kada reuas oge kaget. Biasanya kumpul banyak di sini. Terima kasih luar biasa. Siap. Jadi tadi di dadak Pak Bupati hoyong ningali alun-alun. Di mana barudak biasa nongkrong di alun-alun, langsung ke alun-alun ternyata di dia budak nongkrong ayeuna. Sepi. Ya, aman. Ya, Pak Dedi. Harieun barudaknya benar, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan efektif dan bermanfaat untuk anak-anak. Kanggo kemajuan anak-anak. Dan jangan lupa warga masyarakat ya, surat edaran Pak Gubernur terkait dengan jam malam untuk peserta didik semata-mata untuk kepentingan anak dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita harus melindungi anak dalam pengertian yang sesungguhnya, mikanya budak, lainnya kedulang. Amin. Kan begitu ya? Siap, betul banget. Setuju ya, banget. Atur nuhun. Ya, atur bas. Ketika sebagian orang sibuk mengeluh soal generasi muda yang makin bebas, Kang Deddy Mulyadi hadir dengan langkah nyata, menata bukan hanya bicara. Aturan yang membatasi pelajar untuk tidak berada di luar rumah melewati jam 9 malam atau hari biasa dan tidak boleh lebih dari jam 12 malam untuk hari libur. Ini bukan sekedar pembatasan, tapi bentuk perlindungan, bukan karena ingin mengurung, tapi karena masa depan mereka harus dijaga sejak dini. Anak-anak bukan burung hantu, mereka butuh tidur cukup, fokus belajar, dan lingkungan yang sehat. Di balik kebijakan ini ada pesan kuat. Masa remaja bukan untuk dihabiskan di jalanan tanpa arah, tapi untuk membangun fondasi masa depan. Mari jujur, berapa banyak kasus kenakalan remaja, kecelakaan di malam hari, hingga pergaulan bebas yang bermula dari nongkrong tanpa batas waktu. Kang Deddy Mulyadi tidak melarang anak muda untuk bersosialisasi, tapi mengajak mereka bijak memilih waktu dan tempat. Dan inilah pemimpin yang kita butuhkan, yang peduli, tegas, dan berpikir jangka panjang. Setiap generasi butuh batas, bukan untuk membatasi mimpi, tapi agar mimpi itu tumbuh di jalur yang benar. Setuju atau tidak, mari kita diskusi sehat. Apakah anak-anak kita lebih baik di rumah jam 9 malam atau dibiarkan liar di jalan? Apakah ini bentuk kasih sayang atau terlalu mengatur? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena masa depan anak-anak juga tanggung jawab kita bersama. Tulis teman-teman di kolom komentar. Untuk Kang Deddy Mulyadi, gubernurku yang lagi FYP terus, mantap untuk aturan barunya nih, aturan jam malam buat pelajar. Jam 9 malam sampai jam 4 pagi nggak boleh ada pelajar yang keluar rumah. Nggak boleh ada pelajar yang naik motor ugal-ugalan malam-malam gitu. Apalagi sama gengnya, atau jualan anak kecil sampai jam 1 pagi dan lain sebagainya. Terima kasih untuk aturan itu. Aku sangat mengapresiasi Kang Deddy. Dan tolong dipastikan memang ini untuk pelajar ya, gitu. Jangan sampai ada aturan untuk bapak-bapak, gitu. Karena kan bapak-bapak, kadang-kadang kita main badminton, selesainya jam 9, ngobrol-ngobrol, wah jam 1 baru pulang, gitu kan. Kan kangen sama teman-teman dah, seminggu gak ketemu, gitu. Jadi emang buat pelajar doang kan Kang Deddy, buat pelajar doang sayang, bukan buat bapak-bapak. Sekilas info ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ngaluarkeun aturan anyar ke para siswanya, ke para budak sekolah di Jawa Barat. Aturanana nyaeta barudak entong keluar imah ti mimiti jam 8 peuting nepikeun ka jam 4 subuh. Kecuali ya, inget aya pengecualian. Misalkan aya nu gering, terus keluarna jeung kolotna aya perlunya.
Terusan misalkan budak eta teh gawe, soalnya kan loba budak sekolah teh isuk-isukna sekolah nepikeun ka sore atau beurangnya peutingna gawe, loba nu kitu mandiri nya alus eta teh. Terusan misalkan jeung sajabana lah pokoknya anu bener-bener arjen pisan, lain saukur nongkrong, tah anu dilarang teh naon, anu ulah keluar imah teh anu saukur ulin teu pararuguh, nongkrong teu pararuguh. Tah aturan ieu teh engke berlakuna mulai poe Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025. Kumaha ya kira-kira saretuju teu kana aturan ieu? Lamun urang mah setujunya, soalna barudak teh jadi bisa sare leuwih awal, terusan hudang sare oge bisa leuwih awal. Komo anu muslimannya bisa misalkan ayeuna hudang jam 4 subuh, bisa sholat qobla subuh heula atawa tahajud, masih kaburu tahajud oge. Jadi loba pisan manfaatna, jeung engke di sakola moal tunduh soalna sarena leuwih awal teu gadang. Cenah kumaha da jam 8 man teu biasa sare, biasa sare teh jam 10 atau jam 11. Nya hanteuna naon ayeuna misalkeun nya sare jam 10 atau jam 11 ngan sahanteuna misalkeun saacan sare teh kan di jam 8 misalkeun edeuk sare jam 10. Jam salapana bisa heula ngerjakeun PR atau tugas-tugas nu lain, leuwih bermanfaat daripada ayeuna nongkrong teu pararuguh. Ejek urang ieu mah nya, kumaha yeuh jek nu lainna, khususna jek para siswa yeuh anu sakarola keneh kumaha. Marane setuju teu kana aturan pada di ieu? Cing sok komen anu setuju anu henteu, naon alasanana? Tah lamun aya keneh anu melanggar, ejek pada di Mulyadi heg misalkeun keteh aya kasus pembegalan, perampokan atawa kekerasan lain ka para siswa, Pak Deddy Mulyadi henteu tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat moal mantuan. Sok tah kumaha? Sakitu we nya sekilas info ti abdi mah. Nuhun. Karena 6,7% anak yang di barak yang katanya terpaksa dan dipaksa masuk barak, KPAI mendesak agar barak militer ala KDM diberhentikan sementara. Terus bagaimana kalau kami mengatakan bahwa 95% penduduk Indonesia merekomendasikan agar KPAI diberhentikan selamanya? Nah, kan itu sepihak. Anda KPAI mengatakan 6,7% anak. Datanya mana? Hasil wawancaranya mana? Dokumentasi wawancaranya mana? Buktinya mana kalau 6,7% anak itu merasa dipaksa dan terpaksa? Hasil wawancaranya dong, tunjukin. Mana? Dan itu mah statement sepihak aja. Saya juga bisa mengatakan 95% warga Indonesia menginginkan KPAI bubar. Betul. Karena nggak pakai bukti apa-apa. Saya juga bisa kalau kayak begitu mah. Lagian itu juga 6,7% itu masih bisa dibantah. Sekarang 100% dikurangi 6,7, sisa 90 berapa? 92,3. Berapalah pokoknya mah. Itunya tidak diapresiasi. Hanya memikirkan yang 6,7 aja. Sisanya yang 90% ke atas itu tidak diapresiasi. Gimana pola pikirnya? Yang katanya diancam kalau tidak ikut barak militer tidak naik kelas. Kalaupun tidak ikut barak militer, siapa yang merekomendasikan anak nakal bisa naik kelas? Ayo. Betul. Gimana? Ada rekomendasi anak nakal itu bisa naik kelas? Ya kecuali kalau lewat jalur belakang. Itu mental penyuap. Ya, Anda mengajarkan mental penyuap berarti palelo aing gara-gara sia. Nah, apalagi yang mau direkomendasikan? Nggak ada kerjanya, rekomendasi tapi tidak ada bukti hasil kerjanya. Kalau emang benar KPAI katanya meninjau langsung ke sana, mana buktinya, mana dokumentasinya? Nggak ada. Katanya 6,7 hasil wawancara dengan peserta, mana? Sekarang 6,7 itu diwawancara, kata dia itu ditanya itu pada minggu pertama. Nah sekarang kan udah berakhir nih, wawancara lagi yang 6,7 itu. Gimana perasaan mereka setelah selesai? Ini kan udah selesai nih. Anda masih membicarakan 6,7 di minggu pertama. Data dari mana? Hasil wawancaranya juga gak ada buktinya. Gaji gede, omon-omon doang. Saya juga bisa mengatakan kalau cuman
mengatakan doang mah, cuman omon-omon doang mah, bubarkan, karena rakyat Indonesia 95% menginginkan. Gampang ngomong gitu mah, nggak perlu ada pembuktian hasil surveinya. Ente juga nyebut 6,7 nggak ada hasil surveinya, nggak ada bukti wawancaranya, asal jeblek doang. Usut emosi aing jadi nate gawe eueuh omong-omong we. Tuh di apa namanya, setiap saya berangkat kerja ada anak-anak yang bawa kotak sumbangan anak yatim, urus kusia tuh gadag pisan, urus kusia ta yang mengemis ya kan, menjual agama. Udah ngemis atuh, cuman didandanin aja secara islami, intinya mengemis. Ada orang yang menggerakkannya di belakang mereka. Anak-anak itu ngumpul di pinggir jalan bawa kotak, sumbangan buat anak yatim, ada di apa namanya, pergerakannya dari KPAI ngelihat yang kayak begitu. Kagak, orang cuma di pengawasan doang, katanya pengawasan lo yang harus diawasi harusnya mah. Mosi jadinya. Kalau lu merekomendasikan barang militer harus di stop, kita merekomendasikan ente yang harus dievaluasi. KPAI itu fungsinya apa? Jadi akhirnya KPAI itu selain menghabiskan anggaran negara, ya kan, juga menghabiskan energi, karena yang dibahas dari sebelum apa namanya program ini dilaksanakan sampai selesai, yang dibahas itu lagi, padahal udah dijawab yang masalah kayak begitu teh. Emang apa susahnya sih Anda datang semua itu ya, bapak-bapak terhormat yang merasa terhormat itu datang ke kediamannya Kang Dedi, datang situ ke kediaman Bapak Aing. Dan kemarin supporter Persikas juga bisa boleh datang ke kediamannya. Masa bapak-bapak terhormat dari KPAI, ibu-ibu terhormat nggak akan diterima? Pasti diterima. Tapi kalian siet, kalian takut ke sana karena apa? Karena kalian punya kepentingan. Punya kepentingan kalian mah. Jadi ngobrolnya jarak jauh. Emang kalian siapa bisa ngobrol jarak jauh? Langsung datangi. Masa iya nggak diterima? Bikin agendanya, ngobrol langsung sama KDM. Lah, beak emosi aing, beak energi aing. Ya, itulah teman-teman komentar dari para netizen. Bagian besar para netizen itu setuju teman-teman dengan penetapan jam malam. Gimana teman-teman, menurut pendapat kalian, setujukah dengan aturan Kang Deddy Mulyadi yang membatasi jam malam untuk para siswa-siswi Jawa Barat, yakni SD, SMP, dan SMA sampai jam 9 malam untuk keluyuran keluarnya? Teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.